Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketemu lagi. Pagi ini kembali kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang berhubungan dengan sikap kita, kehidupan kita di hadapan Tuhan. Pagi ini saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca dari Lukas pasal yang ke-17 ayat 15 sampai 16. Lukas 17 ayat 15 sampai 16. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Nah, dalam renungan saya pribadi mengenai 10 orang kusta ini, ada sesuatu yang khusus memang terhadap diri orang Samaria. Nah, saudara, dia bersama 9 orang Yahudi sama-sama sebagai orang kusta. Lalu mendengar tentang Yesus, muncul harapan mereka untuk bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan kita tahu bahwa mereka bersama-sama ketemu Tuhan Yesus dan boleh dikatakan dengan suara yang sama, dengan nada yang sama, minta kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan mereka dari sakit kusta. Itu masalah mereka. Bahwa mereka 10 orang punya masalah yang sama, sakit kusta, dan ingin sembuh. Dan mendengar Yesus. Nah, Yesus diharapkan bisa menyembuhkan mereka. Kita tidak tahu pendapat mereka atau pengertian mereka, pengenalan mereka kepada Tuhan Yesus. Tidak ada yang menjelaskannya, tapi yang mereka tahu bahwa Yesus memang banyak telah menyembuhkan orang. Dan mereka mau minta, maka mereka memanggil dia guru untuk bisa disembuhkan. Ketika ketemu sama Tuhan Yesus, Yesus juga tidak banyak bertanya, langsung suruh mereka pergi untuk memperlihatkan diri mereka kepada imam-imam. Nah, saudara, 9 orang Yahudi pergi kepada imam, walaupun memang jaraknya jauh, itu bisa karena mereka orang Yahudi punya imam. Mungkin harus ke Yudea dulu, ke Yerusalem atau kemana, tapi mereka bisa. Orang Samaria ini tidak bisa. Dia tidak punya imam yang bisa mengatakan ia sembuh atau tidak, yang menentukan ia sembuh atau tidak, yang membolehkan dia kembali pada kehidupan yang lama, yang normal atau tidak. Dikatakan dalam perjalanan 10 orang ini berjalan, walaupun orang Samaria ini mungkin juga jalan sambil berkata, ya aku mah nggak ada harapan. Suruh aku pergi, ya nggak ada harapan lah. Coba Yesus yang menyembuhkan kan, aku nggak bagaimana. Sekarang mesti ke imam, enggak. Tapi waktu dia berjalan, dia melihat dirinya sembuh. Dikatakan oleh Alkitab bahwa dia melihat dirinya sembuh, dia kembali memuliakan Allah. Bahkan dikatakan dia tersungkur di kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Saudara, saya dalam renungan saya pribadi, saya menemukan ada sesuatu yang begitu penting sebetulnya. Perbedaan seorang Samaria dengan ke-9 orang Yahudi. Nah, saudara, mereka sama-sama datang ingin masalah mereka, masalah hidup mereka itu penyakit, hal yang mengganggu, yang sudah mengganggu sampai banyak
bagian kehidupan mereka mau selesai. Bisa jadi 10-10-nya melihat sembuh, tapi 9 itu jalan terus. Ya sudah, kita sudah sembuh. Ya sudah, bagus. Ya sudah, kita senang. Ya sudah, masalah kita sudah selesai. Tapi bagi orang Samaria ini, dia langsung melihat sesuatu yang lain. Dia tidak sekedar melihat masalah lagi. Dia ada lihat sesuatu yang jauh lebih penting. Dan dia memang datang minta kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan atau menyelesaikan masalahnya. Tapi ketika dia sudah disembuhkan, dia punya pikiran berbeda, saudara. Dia datang menyembah, bersyukur, memuliakan Tuhan. Ini mengandung arti yang dalam sekali. Bahwa bisa jadi di dalam diri orang Samaria ini, betul dia sedang punya masalah. Tapi ketika dia melihat Yesus dan menyembuhkan dia dari itu, dia menemukan Yesus itu bukan sekedar menyelesaikan masalah. Yesus tidak sekedar ingin dia cuma sembuh dari penyakitnya. Tapi Yesus adalah pribadi yang begitu khusus. Pribadi yang bisa memberi lebih sekedar dia sembuh dari penyakit atau lepas dari masalah. Nah, saudara, ini memberikan sebuah teguran buat saya. Kadang-kadang kita datang kepada Tuhan, bahkan bukan pada Tuhan, kita pada seseorang. Ketika punya masalah, kita datang kepada seseorang. Kita maunya masalah kita selesai, lalu apa hubungannya kita dengan orang ini? Memang mungkin masih baik-baik aja, tapi mungkin sikap kita juga ya thank you lah, apa tidak, kita pikir lebih jauh lagi. Masalahku selesai kok, yang penting masalahku selesai. Ini pun kita bawa kepada Tuhan. Kadang kita datang kepada Tuhan sekedar, Tuhan selesaikan masalahku. Tuhan, aku punya masalah. Tuhan, tolong aku punya masalah. Kita nggak memikirkan bahwa Tuhan itu bukan Tuhan sekedar ingin datang menyelesaikan masalah kita. Tuhan yang adalah pencipta langit dan bumi, Bapa yang mengasihi kita, sahabat kita, juru selamat kita. Dia ingin bersama kita dalam sebuah kehidupan yang jauh-jauh lebih penting. Di tengah semua masalah yang ada. Saudara, saya begitu rindu untuk saudara juga merenungkan hari ini. Bisa jadi kita juga seperti 9 orang kusta yang sembuh itu. Ya, masalahku sudah selesai. Ya, senanglah Tuhan tolong aku dan apa. Loh, sudah selesai. Tapi orang Samaria yang satu ini, wih, masalahku selesai. Oh, bukan sekedar masalah. Aku butuh yang lain. Oh, dia pribadi yang lain. Aku mau datang kembali kepadanya. Aku mau bersujud di hadapannya. Aku mau lebih mengenalnya. Dan saudara tahu, ketika Yesus bilang, apa? Berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan. Ini sebetulnya sangat dalam sekali. Bahwa ada kata iman, ada kata sebuah perolehan yang didapatkan melalui iman. Artinya, 9 orang kusta yang sembuh itu datang kepada Tuhan Yesus. Disembuhkan, tapi tidak ada masalah iman, tidak ada masalah pengenalan. Bisa jadi orang Samaria datang juga tidak bawa iman. Tapi begitu dia disembuhkan, dia berpikir atau bertindak beda sekali. Dia langsung mau ketemu sama Tuhan Yesus, mau dekat pada Tuhan Yesus, mau lebih mengenal Tuhan Yesus. Dan Yesus bilang, imanmu itu menyelamatkan kamu. Imanmu itu membawa kebahagiaan buat kamu. Imanmu itu membawa ketenangan buat kamu. Imanmu itu membawa perubahan dalam dirimu. Saudara, mari kita jangan fokus kepada masalah. Betul, saudara. Banyak sekali masalah yang sedang kita hadapi.
ya, soal kita menghadapi COVID ini, pandemi ini, lalu soal penghidupan, ibadah kita kepada Tuhan, kehidupan rumah tangga, kesehatan, dan apa-apa banyak. Jangan hanya kita datang kepada Tuhan, Tuhan aku banyak masalah, ada banyak masalah. Jangan hanya seperti itu, saudara. Ada yang jauh lebih penting. Datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, tingkatkan iman kita kepada Tuhan, dekatkan diri kepada Tuhan, kenal Tuhan lebih jauh, lebih mendalam kita bergaul dengan Tuhan. Baik itu melalui doa kita, melalui membaca firman Tuhan, merenungkan, bahkan kita dalam istilahnya pikiran atau pribadi kita katakan kepada Tuhan Yesus, Yesus, di tengah semua masalah ini, di tengah semua persoalan ini, aku ingin lebih mengenal-Mu. Aku mau lupa kepada penyakitku, aku mau lupa kepada masalahku, aku mau lupa kepada semua yang lain. Aku mau lebih mengenal-Mu. Boleh dikatakan. Orang Samaria sebenarnya udah lupa dengan penyakitnya, lupa dengan dia sudah sembuh dari ini, dari kustanya, tapi dia bersyukur bahwa dia bisa bertemu dengan Kristus. Kristus adalah sumber segala kebaikan, sumber kebahagiaan. Kristus adalah juru selamat yang membawa kita boleh selalu datang kepada Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Itu adalah suatu kehidupan damai yang boleh membawa kita kuat di tengah semua persoalan ini. Bahkan hal-hal yang kita nggak tahu akan terjadi bulan depan, tahun depan, seperti apa. Kita boleh tenang di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ada kalanya kami terlalu fokus kepada masalah kami. Seperti 9 orang kusta yang sudah sembuh dan merasa masalah sudah selesai, penyakit sudah selesai. Ya sudah, tenang, sukacita. Tapi satu orang Samaria ini, dia tidak hanya fokus kepada masalahnya. Sakit memang sudah sembuh, tapi dia tahu ada sesuatu yang lain. Ketika dia tahu Yesus yang telah menyembuhkan dia, dia lupakan masalah. Dia mau ketemu Tuhan Yesus. Sebab bagi dia, bertemu dengan Yesus, mendapatkan Yesus, itu jauh lebih indah, jauh lebih penting. Dan ini memang yang menjadi kerinduan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan datang hanya sekedar ingin menyelesaikan masalah kita, atau menyelesaikan kesulitan kami. Tapi Yesus ingin menjadi sahabat. Yesus ingin bersama kami. Yesus ingin menemani kami di tengah dunia yang penuh dosa ini, supaya kami boleh mengandalkan Yesus. Sehingga kami tidak takut apa yang akan terjadi hari esok, bulan esok, tahun esok, apapun itu. Kami boleh bersama Dia, sukacita, hidup dengan penuh damai dan tenang. Karena ada Yesus bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin.